Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa IAIN Jember dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya kebagian materi tentang PTKN dan moderasi beragama. Perkenalkan dulu, nama saya Subakri, tepatnya Dr. Subakri MPDI. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan tentang moderasi beragama. Saudara-saudara, moderasi beragama ini ada sebuah takdir indah untuk bangsa Indonesia. Kenyataan bahwa bangsa Indonesia ini adalah negara yang majemuk, negara yang memiliki kebudayaan, etnis, dan yang kaya, itu bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara, moderasi beragama dilihat ada 3 hal yang bisa dilihat dalam moderasi beragama. Pertama adalah apa? Apa itu moderasi beragama? Yang kedua, baik, mengapa moderasi beragama? Nah, ini penting. Jadi mengapa harus ada moderasi beragama? Yang ketiga, bagaimana mengimplementasikan, bagaimana tepatnya strategi mengimplementasikan moderasi beragama. Oke, kita mulai dari apa itu moderasi beragama. Ya, kita definisikan pertama kali, moderasi beragama itu dapat dipahami sebagai cara pandang. Cara pandang, jadi bagaimana kita memandang sesuatu hal. Cara pandang. Yang kedua, sikap. Artinya bagaimana sikap kita, perilaku kita, dan lain sebagainya. Ya, sikap kita dalam kehidupan sehari-hari. Dan dari sikap itu kita bisa mengambil posisi di tengah-tengah. Ya. Dan tidak ekstrim dalam beragama. Ini moderasi beragama. Ya. Yang ketiga, prinsip dasar. Apa sih prinsip dasar dari moderasi beragama? Adil dan berimbang. Ini prinsip dasar dari moderasi beragama. Jadi adil dalam menyikapi sesuatu, berimbang, tidak terlalu memihak kanan, tidak terlalu memihak kiri. Ini prinsip dalam moderasi beragama. Sehingga karena dalam kehidupan ini itu selalu berpasang-pasangan. Artinya ada orang yang bersikap ekstrim dalam menyikapi dalam beragama. Jadi seakan-akan kebenaran itu adalah kebenaran agama yang dianut itu adalah satu-satunya kebenaran yang harus diikuti. Yang lain salah, yang lain masuk neraka, saya masuk surga. Kaplingan surga hanya untuk saya. Yang lain tidak boleh masuk. Ini apa namanya, ekstrim satu. Ekstrim yang kedua, semua agama itu sama. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Yang penting kita berperilaku benar, tidak usah agama-agamaan. Nah, ini juga ekstrim. Jadi ini tidak bisa. Jadi moderasi agama menempatkan kita dalam posisi yang berpasang-pasangan itu. Terus apa sih rujukannya moderasi beragama, kok moderasi beragama muncul? Satu hal, bahwasanya yang menjadi rujukan adalah setiap agama itu mengajarkan kedamaian, mengajarkan kebaikan, mengajarkan kasih sayang, tidak suka kekerasan. Tidak ada agama yang mengajarkan perang. Perang dilakukan dalam posisi terpaksa. Ini yang harus Jadi orang beragama yang diperangi itu bukan orang yang beragama lain, tetapi kejahatan yang terjadi di masyarakat yang menurut agama itu salah. Kejahatan kemanusiaan dan lain sebagainya, kejahatan perampok dan lain sebagainya itu diperangi oleh agama manapun, itu ditolak. Ini dasarnya. Jadi Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu dan lain sebagainya itu mengakui bahwasanya kekerasan itu tidak baik. Yang kondisi tradisi. Nah, ini juga yang memunculkan moderasi beragama. Konsepsi moderasi beragama itu dimunculkan dari tradisi berbagai agama. Agama apapun memiliki tradisi. Dan tradisinya baik. Karena tradisi diangkat dari nilai-nilai kemanusiaan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Agama
yang tidak memiliki tradisi kemanusiaan akan tersingkir di dunia ini. Karena pada hakikatnya manusia diciptakan saling cinta, asih, asa dan asuh. Ini yang penting. Ya. Terus bagaimana sih yang bisa dijadikan indikator dalam moderasi beragama? Pertama, indikator moderasi beragama itu adalah komitmen kebangsaan. Jadi indikator di dalam moderasi pertama adalah adanya komitmen kebangsaan, bahwa kita satu bangsa. Itu satu bangsa. Yang kedua, toleransi. Kita menghormati setiap orang. Yang ketiga, anti kekerasan. Yang keempat, akomodasi terhadap kebudayaan lokal. Jadi agama apapun kalau memberangus kebudayaan lokal, maka dia akan menimbulkan atau memicu konflik yang ada di masyarakat. Dan itu dalam prinsip-prinsip atau dalam moderasi agama atau dalam di bangsa Indonesia ditolak. Terus mengapa? Why? Seperti yang kita seperti dari awal tadi, mengapa? Why? Mengapa kok moderasi beragama? Kok tidak yang lain? Ya. Ada 3 landasan berpikir kenapa kok moderasi beragama. Pertama, Indonesia bukanlah negara sekuler. Ini penting. Ini penting. Jadi bangsa Indonesia bukan negara sekuler. Bukan negara teokratis atau bukan agama. Jadi Indonesia ini tidak sekuler. Tapi juga bukan negara agama. Terus bagaimana? Tapi Indonesia adalah negara yang berketuhanan. Sebab kalau negara Indonesia ini adalah negara agama, maka negara Indonesia ini adalah negara yang menganut satu agama. Undang-undangnya dan lain sebagainya, aturannya dan lain sebagainya itu adalah satu agama. Indonesia tidak itu. Tapi berketuhanan. Tidak mengena, di Indonesia ini ditolak orang yang tidak bertuhan. Ini penting. Catatan bahwasannya bangsa Indonesia menolak orang-orang yang tidak beragama. Yang kedua, landasan berpikir kedua, mengapa kok moderasi beragama adalah negara berkewajiban memberi jaminan dan perlindungan kebebasan beragama yang lapang dan bertanggung jawab. Jadi ada jaminan bahwa negara tidak alpa. Negara hadir di tengah-tengah kehidupan beragama dan berbangsa Indonesia ini. Negara hadir. Jadi menghormati bagaimana ada jaminan bahwa kita beragama itu bebas. Kita beragama bebas. Jadi tidak akan ada intimidasi dari agama, dari negara dan sebagainya. Yang ketiga, landasan berpikir kita adalah negara melindungi kebinekaan. Jadi perbedaan ini dilindungi oleh negara. Dan negara Indonesia adalah heterogen. Agama banyak dan semua dilindungi oleh banyak. Ini menjadi catatan kita bahwasanya negara melindungi setiap umat, setiap warganya untuk memeluk agamanya masing-masing. Itu mengapa kok moderasi, ada 3 landasan berpikir itu yang dijadikan landasan berpikir kita dalam menimbulkan konsep moderasi beragama. Saudara-saudara, Indonesia adalah negara multikultural. Ini menjadi pokok landasan munculnya moderasi beragama. Fakta bahwasanya pluralitas di Indonesia itu ada. Bahwa setiap masyarakat, setiap yang memiliki perbedaan itu sangat jelas dan sangat nyata di negara Indonesia. Argumentasi-argumentasi moderasi beragama berangkatnya dari kondisi multikulturalisme. Ini yang sehingga moderasi beragama menempatkan diri pada posisi multikulturalisme. Yang akhirnya membawa masyarakat tidak terjebak kepada ekstrem kiri maupun ekstrem kanan. Ada pertanyaan besar. Ada kelihatan di tengah-tengah masyarakat bahwasanya kelompok ekstrem kanan atau kelompok-kelompok yang nampak mayoritas adalah orang yang memiliki keyakinan agama yang kuat, yang kecenderungannya memaksa pada orang lain. Ini sebenarnya penampakannya.
Kenapa begitu? Karena pada hakikatnya munculnya ekstremis-ekstremis itu karena diamnya kelompok besar bangsa Indonesia yang memiliki pemikiran moderat. Camkan, munculnya ekstremisme karena diamnya kelompok moderat yang ada di bangsa Indonesia. Indonesia memiliki pengalaman empirik dalam bermain. Bahwasannya Tuhan Allah Subhanahu wa taala ini itu selalu menciptakan sesuatu itu berpasang-pasangan. Moderasi beragama itu menjaga agar yang berpasang-pasangan ini tidak terlalu ekstrim, baik itu ekstrim ke kanan maupun ekstrim ke kiri, sehingga ada keadilan di dalam dua sisi yang berbeda ini. Ada catatan-catatan sejarah, ada artefak, ada sumber lokal yang menunjukkan di Indonesia ini penyebaran agama apapun di Indonesia ini diterima dengan damai oleh rakyatnya. Tidak ada penolakan agama secara ekstrim terus diajak perang, ada agama baru datang diajak perang itu. Kecuali memang patologi-patologi seperti nabi palsu dan lain sebagainya yang memang itu salah secara sosial. Tapi ketika Islam datang yang sebelumnya bangsa Indonesia ini tidak kenal Islam, Islam diterima dengan damai. Islam diterima oleh bangsa Indonesia dengan baik. Kristen datang, diterima dengan baik Kristen. Hindu, Buddha dan semua, tidak ada satupun datang agama ke Indonesia terus diterima dengan konflik. Tidak ada satupun dalam sejarah berbangsa Indonesia ini. Yang ketiga, dalam konteks arsitektur atau kebudayaan-kebudayaan yang ada di masyarakat, ada bangunan masjid gitu ya. Bangunan masjid itu kalau kita lihat di beberapa kampus-kampus itu bangunan masjidnya menyesuaikan dengan kebudayaan-kebudayaan lokal. Jadi tidak ekstrim seperti masjid harus seperti Ka'bah yang ada di Mekah, bangunannya wujudnya seperti itu. Tidak. Ada beberapa gereja yang sudah menyesuaikan dengan bangunan-bangunan yang ada di daerah, gereja yang ada di daerah tertentu itu bangunannya disesuaikan dengan kebudayaan daerah itu, rumah adatnya seperti itu dan sebagainya. Ini yang terpenting. Ini menjadi landasan empirik kita untuk menentukan bahwasanya moderasi beragama itu menjadi suatu hal yang sangat penting dalam moderasi dalam kehidupan berbangsa. Ada seorang pemikir namanya Luke Reichler itu. Ya, ada yang menjadikan rujukan bahwasanya pertama moderasi beragama itu munculnya pertama adanya saluran komunikasi efektif, harmoni sehingga memungkinkan terjadi proses diskusi. Jadi ada diskusi di tengah-tengah masyarakat sehingga ekstrem kanan, ekstrem kiri itu bisa diselesaikan dengan diskusi. Yang ketiga bekerjanya lembaga penyelesaian masalah baik formal maupun. Jadi ada semacam lembaga baik lembaga formal maupun non formal yang memang bertugas gitu ya, dan itu efektif untuk menyelesaikan konflik di tengah-tengah masyarakat. Lembaga adat itu ada lembaga adat yang memang didirikan oleh masyarakat untuk menyelesaikan konflik yang ada di tengah-tengah masyarakat. Ada tokoh pro perdamaian dan struktur sosial maupun politik yang berkeadilan. Ini yang memungkinkan moderasi beragama menjadi sesuatu hal yang bisa dilakukan. Dan bagaimana strateginya? Pertama adalah dengan menggunakan modal dasar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Apa modal dasar yang bisa dipakai? Pertama adalah gotong royong. Kalau masyarakat gotong royong, dia tidak akan tanya orang ini yang rumahnya kotor atau lingkungan yang harus dibersihkan itu beragama Kristen atau Islam. Tidak, masyarakat datang, diumumkan, suruh datang, ya sudah, kerjasama, kerja bakti bareng-bareng. Oh ini rumahnya yang Kristen, rumahnya tidak ada itu. Yang kedua, setiap ada persoalan bermusyawarah. Ini musyawarah, ini bisa ndak dibangun masjid di sini? Bisa ndak kalau
gereja dibangun di sini dimusyawarahkan. Dan yang ketiga, toleransi. Ini yang menjadi modal dasar dan strategi yang bisa dikembangkan dalam moderasi beragama. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara. Allahumma fiq ila ma tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.